Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita belajar dari rumah jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir untuk kita semua kelas 12 di semester ganjil ini. Masih di pokok bahasan bagian C, yaitu memahami periode hari akhir. Kalau kemarin sudah masuk di Yaumul Mizan, kita hari ini sudah berpindah lagi tempat ya, Yaumul kemarin. Hari ini kita ada namanya syafaat. Setelah kemarin kita menerima rapor, menerima catatan amal, sudah ditimbang amal perbuatan kita di dunia, ya. Selanjutnya sebelum akhir tujuan kita yaitu surga dan neraka. Nah, sebelum kita ke sana ada namanya syafaat. Nah, syafaat ini sesuai penjelasan di sini adalah sebuah pertolongan, sebuah bantuan bagi mereka yang sudah beriman, berislam dan berbuat ihsan selama hidup di dunia, maka ini adalah tambahan bonus. Tapi bagi mereka yang kurang imannya, kurang berislamnya dan kurang ihsannya selama di dunia, nah ini suatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan syafaat ini diberikan kepada mereka yang beriman, tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beriman ini diberikan syafaat, ya, pertolongan, ini ilustrasi, ya sudah jatuh ke neraka di jembatan Syirat, namun karena ada syafaat, karena imannya tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik, sehingga Allah SWT memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Yang kedua, dia berislam, artinya menjalankan perintah yang ada di dalam agama Islam, serta menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, tidak diikuti, dan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah ya dilaksanakan, maka dia juga memperoleh syafaat, pertolongan. Yang terakhir, berbuat ihsan selama hidupnya di dunia, artinya berbuat kebaikan. Ihsan ini berbuat kebaikan. Ihsan ini banyak. Bahkan ihsan paling kecil kata Rasulullah SAW, menyingkirkan benda yang menghalangi kita di jalan, duri di jalanan, itu termasuk berbuat ihsan di dunia. Bisa jadi kita diberikan syafaat oleh Allah SWT. Ada wanita Yahudi ya masuk surga, dia seorang PSK, wanita Yahudi, pekerja sosial, tapi dia berbuat ihsan memberikan minum anjing. Ya, memberikan minum anjing kepada anjing yang sedang haus. Allah memberikan syafaat padanya. Ya, dia wanita Yahudi, seorang PSK, karena berbuat ihsan. Jadi kita tidak tahu yang mana yang bisa memberikan kita syafaat dari Allah SWT selama hidup kita di dunia. Maka teruslah berbuat ihsan, jangan menyekutukan Allah, laksanakan perintah dan jauhi larangannya. Insyaallah pertolongan Allah, bonus pertolongan bantuan ini berupa syafaat dari Allah SWT kan ada untuk kita nanti di akhirat nanti, insyaallah. Amin. Ada amal kata Rasulullah SAW yang tak pernah putus. Ada tiga amal yang tak pernah putus pahalanya walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah dikubur, walaupun sudah kita di akhirat, insyaallah ya Allah pahalanya masih mengalir, pahala tidak berhenti berputus. Yang pertama, sedekatul jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang tidak ada habisnya, sedekah yang bermanfaat, sedekah yang menghasilkan, sedekah yang dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya barangkali kalau di kampungmu ada, kampungnya siswa ada pembangunan masjid
Tidak ada uang Pak untuk sedekah. Nah, Anda boleh menyedekah dengan tenaga. Nah, pasir yang Anda angkat, semen yang Anda aduk, timbunan yang Anda bantu, ya, maka itu akan menjadi sedekah. Sepanjang masjid yang tadi Anda bantu bangun itu dengan tenaga, ya, maka itu akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati. Sepanjang masjid itu digunakan untuk ibadah. Itu salah satu contoh. Banyak lagi contoh yang lain. Itu sedekatul jariyah namanya. Sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah tiada. Nah, kalau itu bisa bantu dengan tenaga saja, sudah sedekatul jariyah, apalagi orang yang bisa membangun masjid. Singkat saja. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang diberikan itu bukan hanya ilmu agama, ya, walaupun ilmu agama yang paling utama sebenarnya, ya. Sepanjang ilmu yang kita dapatkan baik di lingkungan formal maupun di non formal di sekolah, ya, selama itu bermanfaat maka pahalanya akan mengalir, ya, selama ilmu itu bermanfaat, bukan ilmu yang salah-salah, bukan ilmu yang mencelakai orang dan seterusnya, tapi ilmu yang betul-betul bermanfaat apapun jenis ilmunya, ya, mau ilmu keduniaan, mau ilmu kesehatan, mau ilmu ekonomi, mau ilmu industri teknologi, ya, maupun ilmu agama khususnya, selama itu bermanfaat untuk dirinya dan manusia yang lain, untuk sekitarnya, maka itu terhitung sedekatul jariyah dari 3 amal yang tak pernah putus ini. Maka salah satu alasan saya barangkali untuk menjadi guru, untuk memberikan ilmu kepada siswa bermanfaat. Maka insya Allah dengan izin Allah, pahala saya juga tidak pernah putus. Itu ya, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, doa anak yang soleh. Doa anak soleh. Doa anak soleh ini kata beberapa ustaz ulama, bukan hanya anak keturunan kandung kita, bukan. Ya, doa anak soleh ini boleh jadi anak tiri kita, anak angkat kita, anak yatim piatu, anak panti asuhan, karena mereka soleh-soleh, mereka dekat dengan Allah, maka mereka doakan kita, maka itu akan menjadi pahala yang tidak pernah berhenti mengalir. Dia akan terus terkirim kepada kita, walaupun kita sudah tiada. Tapi bukan hanya doa anak kandung, kalau meskipun anak kandung kalau dia tidak doakan kita, ya tidak sampai juga pahalanya, ya. Maka disebutlah doa anak yang soleh. Nah, yang pentingnya soleh. Kita jadi donatur di sebuah kenikmatan, tempat yang paling penuh dengan kenikmatan. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana nikmatnya ini, karena akal kita tidak sampai kepada untuk memikirkan nikmat yang Allah berikan ini, ya. Jadi saya singkat saja untuk ini, Anda boleh cari referensi yang lain tentang bagaimana surga ini. Yang kedua tentu saja adalah neraka. Nah, neraka ini sebaliknya dari surga, adalah tempat yang paling siksa. Kita tidak bisa bayangkan betapa siksanya di neraka nanti. Neraka siksaan yang paling ringan adalah sebuah